"Bang, semalam jam 1 malam saya ngelihat di dapur tuh ada ular besar banget," kata saya. "Dia pakai mahkota, tapi di palanya tuh kayak ada mahkota itu, Bang," kata saya. Kan kata si abang. Kelang situ saya ngejerit-ngejerit aja minta tolong-tolong, cuman kayaknya tetangga nggak kedenger lah, orang jauh dari tetangga. Bangunlah saya, dari bangun itu saya istighfar, sampai nunggu suami pulang, nggak bisa tidur lagi tuh Mbak, nunggu sampai suami saya pulang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman musafir, bagaimana nih puasanya? Mudah-mudahan masih aman ya. Nah, di depan kalian sudah ada Mbak Ani. Mbak Ani, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Puasanya. Full nggak nih? Nggak. Oh, kayaknya sampai lebaran nih, ini ya kalangannya. Ya. Anak di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Si janda? Janda. Surikulan. Mau ngelanjut apa mau bertahan nih? Kayaknya mau berlanjut tuh. Oke. Kisah apa sih yang mau dibawakan kakak? Oke, jangan kemana-mana. Tetap di kisahmu Sabe. Jadi tahun 2023 saya nikah sama suami ikut mertua nih. Ikut mertua pengen berusaha mandiri, sebulan 2 bulan kita cari kontrakan, dapat jauh dari rumah sekitar 1 kilo lebih lah ya. Di rumahnya itu pelosok Kak. Di sana itu rumahnya pelosok, pedalaman jauh dari tetangga. Dapat di situ sekitar 1 rumah kamar 2. Sendirian doang tinggal di situ. Ya sama suami, cuma nyari kontrakan dapat di sana tuh. Dapat di sana kontrakan 1 rumah isinya kamar 2. Gede tuh kamar. Tetangga banyak. Beda, beda 1 rumah. Jaraknya jauh-jauh. Beda itu 1 rumah, beda jaraknya jauh-jauh dari tetangga. Sekitar 2 rumah, 3 rumah bedanya itu. Cuman nyoba kita ngontrak di sana, perasaan aman, mau nyoba belajar mandiri sama suami. Taunya sekitar sebulan 2 bulan di situ kontrakan. Enak, lama-lama kok ada perbedaan auranya beda gitu loh Kak. Bedanya apa ya? Auranya dingin rumah itu, dingin. Kayaknya nggak enak, beda dengan rumah-rumah yang kita tempatin. Oke, tempat mertua rasain beda banget. Auranya lain. Kayaknya dingin-dingin kayak mana ya? Nggak enak gitu, Mbak. Waktu saya tinggal di situ, tahun 2003 itu saya tinggal di situ pindah bulan berapa ya? Sekitar bulan 5 apa ya? Saya nikah tahun 2002. Ikut mertua setahun, saya nyoba mandiri ngontrak di perumahan itu, dapat rumahan situ, punya anak, ditinggal suami kerja. Bedanya itu ya Mbak, saya bedanya ngontrak punya suami, tinggalin suami kerja, auranya tuh beda Kak. Perasaan ada apa ya? Suaminya kerja malam. Suami saya mah selalu kerja malam. Pulang pagi, kadang 3 hari sekali dia baru pulang. 3 hari sekali baru pulang dia Kak. Nah, saya tinggal sendiri, kadang saya manggil adik suruh nemenin saya, karena saya takut auranya kan beda banget rumah itu Kak. Dingin banget. Perasaan kalau tiap saya tidur tuh kayak ada bayangan-bayangan aneh di rumah itu. Nih, bayangan apa aja itu? Terkadang kayak kayak ada anak-anak kecil lari-lari gitu loh di ruangan tengah itu. Anak ya? Anaknya ditangkap? Enggak, soalnya dia lari sendiri. Ada lanjut Kak. Mau. Kayak bayangan anak-anak. Elang saya hamil, sekitar saya tinggal kontrakan itu udah kelang berapa bulan, saya ngisi anak saya yang pertama. Nah, ngisi anak pertama,
kok nambah ke sininya nggak enak gitu loh aura rumah itu, nambah lama nambah kayak merinding, bulu kuduk gitu. Tiap malam tuh kayak ada datang-datang sosok-sosok aneh lah, perasaan bayang-bayangan aneh di atap, di ruang tengah, di dapur apalah, bayangan seperti apa ya Kakak lihat di rumah. Kadang saya tidur di samping tuh kayak gini loh Kak, apa namanya, ada kayak sosok nenek-nenek gitu di samping saya itu. Nenek-nenek zaman dulu tuh kayak mana ya, kayak yang kayak make kebaya, kebaya zaman dulu itu kayak mana sih? Pakai stagen tuh, terus pakai ciput. Nah, tidur di kan kalau nenek-nenek nah, putih rambutnya enggak, ada hitamnya dikit. Nah, dia tidur di samping itu ya, Kak. Kita tidur tuh kayak tidur nggak fokus gitu kita tidur tuh, ngadepnya kemana ya. Kita kalau tidur tuh kayak tidur-tidur kepripen tuh kayak mana ya kalau bahasanya ini ya, kayak tidur setengah enggak. Nah, ah, dia tuh tidurnya kayak di samping itu loh, di samping saya cuma madepnya nggak bisa ngebalik, cuman nenek-nenek itu di samping saya jelas. Dia dia megang perut saya, cuma kita ngadep muka nenek itu nggak dikasih tahu, cuma dia megangin saya aja. Nah, nggak lama nenek itu duduk di samping saya, suami saya pulang sekitar jam 3 malam itu. Ya, "Assalamualaikum assalamualaikum," saya nengok nenek itu udah nggak ada. Pulanglah suami saya itu kan, saya suruh cuci kaki, karena saya lagi hamil sekitar 5 bulan. Suami saya suruh cuci kaki dulu ke kamar mandi kan, nggak lama dia tuh nggak mau tidur sama saya, dia tidur di ruang TV. Kelang dia tidur di ruang TV itu nggak lama lagi saya mau tidur tuh kayak ada lagi suara, kayak suara apa ya, kayak ngeraung-ngeraung gitu, kayak suara kucing berantem, tapi jelas-jelas tuh kayak bukan suara kucing. Kita lihat tuh, saya kan penasaran nih, keluar dari kamar dengar suara kucing, tapi kucingnya nggak ada. Kucingnya tuh suaranya gede banget, makanya saya keluar dari kamar, saya intip dah ya, namanya penasaran ya, karena laki saya kan tidur di ruang TV. Nggak taunya saya lihat di pintu, nggak ada suara kucing itu, saya penasaran. Saya tidur lagi, kelang jam 4:30 mau beduk subuh, di ruang tengah ngedengar lagi suara anak-anak, lari-lari gitu. Saya penasaran, kan saya cuma tinggal sama suami, kenapa ada suara anak kecil, pikir saya intip di jendela di luar, kirain ada anak-anak kecil main, tapi nggak ada di situ. Ya, karena saya takut ujungnya saya tidur sendiri ya pakai selimut, suami saya bangunin nggak bangun-bangun, ya nggak lama beduk subuh ya bangun. Besok paginya saya ngobrol lah sama tetangga sekitar beda 2 rumah. "Mbak, ini kok rumah ini," pengen nanya-nanya ngobrol sama tetangga, "kok rumah ini beda sih ya Mbak ya?" katanya. Nah, Mbak itu nggak mau ngomong, tetangga itu. "Kok bisa, kok diem aja sih Mbak?" saya nanya, terus, "Ya nggak ada apa-apa kok Mbak, cuman emang rumah itu udah lama nggak dipenghuni," katanya gitu. Tapi ada ceritanya sih katanya rumah itu yang punyanya itu pernah ninggal. Meninggalnya karena pesugihan. "Kok bisa?" katanya. "Siapa?" saya tanya lagi. Saya kan nggak percaya nih dia ngomong gitu. Saya balik, ya asalnya pergilah saya ke warung. Setelah pergi ke warung ya ngobrol-ngobrol lagi ada tetangga, "Mbak kok betah sih tinggal di rumah itu?" katanya gitu. Tetangganya yang sepuh? Iya, tetangga yang ya namanya ibu-ibu belanja lah kan. Ibu-ibu belanja kayak mana sih? Namanya ngegosip kanan kiri ya. Jadi sekitar ngobrol-ngobrol gitu, "Emang kenapa Mbak di rumah itu?" kata saya dah. "Ya enggak, ada firasat apa di rumah itu?" gitu ceritanya. "Ya ada aneh-aneh sih, cuman ya," kata saya, "ya napsikir mah namanya penghuni rumah mah pasti ada yang nunggu lah ya," pikir saya mah. Tapi tiap ada yang tinggal di situ nggak ada yang betah Mbak, rumah itu kosong selama sekitar 5 tahun. "Kenapa Mbak yang nempatin? Tahu dari mana?" ditanya sama tetangga itu. Ya saya nyari-nyari Mbak, ke kontrakan di situ, taunya ada yang ngasih tahu di situ, cuman bedanya, "Kok Mbak nggak takut tinggal di rumah itu?" gitu loh. Soalnya banyak yang nggak berani tinggal di situ. Ada tiap baru ngontrak sebulan 2 bulan,
pergi gitu, pindah gitu. Kok Mbak betah udah 5 bulan tinggal di situ, masih bertahan? Emang kenapa sih Mbak? Aku tanyakan sama Mbaknya yang ngasih tahu. Ya namanya gosip ya, ngobrol-ngobrol kita pengen tahu. Ya dia bilang, iya ada yang dulu pernah kemarin ngontrak sekarang 5 tahun yang lalu ngontrak baru sebulan belum selat ini indah. Katanya ngelihat ada bayangan-bayangan aneh di situ katanya. Apalagi di kamarnya, kamar depan yang Mbak tempatin itu katanya. Yang mana Mbak? Yang di depan. Sekali ya kan saya penasaran nanya. Ada bayangan hitam besar katanya. Rambutnya keriting. Itu di dalam kamar. Dalam kamar. Kamar yang saya tempatin sekarang. Situ. Berumung, bohongan Mbak ini. Tapi saya nggak pernah kejadian. Cuman emang kemarin saya pernah kejadiannya. Saya tidur. Emang ada nenek-nenek di samping saya. Cuma mukanya nggak dinampain sama saya. Kirain saya cuman halusinasi lah ya, kata saya ya. Makanya saya diam aja. Nah, kenapa saya nanya sama Mbak itu taunya rumah ini rumah cerita-cerita tetangga kanan kiri sih katanya rumah-rumah peninggalan zaman dulu dia suka pesugihan katanya. Tapi kan nggak mungkin sih kata saya kan gitu. Pelangi itu tetap tiap tetangga yang bilang ya begitu katanya. Dia bilang saya nggak percaya, saya cerita pulang. Laki saya bangunin kan dia kerja jam 3. Bawa sayuran nih pulang habis belanja kumna. Bangun dulu bang kata saya. Saya bangunin abang saya kan suami saya nih. Dang bangun bang. Ada apa? Kan suami saya nanti dulu sih masih ngantuk bangun dulu sih bang. Saya sudah semalam nggak tidur kata saya. Di samping saya semalam saya ada nenek-nenek kata saya. Ya kok bisa? Makanya abang bangunkan suamiku. Bangun dari tempat tidur. Cuci muka kan, saya buatin kopi nih. Saya buatin kopi, ngobrol-ngobrol tuh. Baru saya cerita yang semalam saya kurang tidur ini karena selalu diganggu bayangan-bayangan aneh. Terus kata suamiku, emang kenapa? Kata, iya semalam saya tidur di samping saya ada nenek-nenek. Tapi abang pulang, nenek-nenek itu pergi. Nggak lama abang tidur di depan TV, suara anak-anak, suara kucing. Kirain saya mah bohong. Makanya saya pulang dari belanja ini dapat kabar cerita dari tetangga kanan kiri kata saya. Cerita begini begitu. Emang abangnya dapat tempat dari siapa? Kata saya. Kapan namanya? Dari mana? Banyak yang nggak betah lu bang tinggal di sini. Saya cerita sama suamiku. Kata suamiku, bohong itu mah sekali game mitos saja. Kata saya, kata suamiku cerita mitos saja, jangan dengerin omongan tetangga katanya kan. Suamiku bilang. Nggak lama berjalannya waktu nih sebulan semalam 2 malam 3 malam nggak taunya suamiku tidur sendiri, tidur di depan TV sendiri. Kelang tidur di depan TV nggak taunya dia tuh tidur kayak ada yang nampain katanya. Kata dia bilang semacam apa ya kayak pocong apa ya kak ya yang kayak orang meninggal diikat itu loh kak, matanya gede tangannya begini, itu 3 pocong yang datang katanya. Yang satu berdiri di depan pintu matanya gede, yang satu di sampingnya, yang satu pokoknya berderet itu di pintu tengah bertiga itu. Dia nggak bisa tidur karena ngeliat tuh dia nyebut-nyebut ya nyebut-nyebut lah bahasa-bahasa ini. Gimana? 03 itu Mbak berkelanjutannya. Ya dia ngeliatin suamiku aja loh Mbak. Kak ngeliatin suamiku aja tuh. Tapi nambah lama nambah ngedeket. Nah, nambah ngedeket dia istighfar, baca-baca lah hayat saya apa yang dia bisa. Cuman berhubung dia nggak bisa lagi ini, kontan dia tuh apa ya yang ditendang apa gitu ya. Meja apa bunyi kelentang, dia pergi. Nah, kelang dia pergi, dia bangunin saya ke kamar, pindah ke kamar, nemenin saya tidur. Kelang nemenin tidur, nggak kelang waktu sampai pagi.
besok pagi dia cerita baru sama saya, sama suami saya. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi pagi ini, sambil ngobrol ngopi pagi, sambil ini dia berangkat kerja, dia cerita gini, nggak lama ya saya berangkat lagi nih ke warung, ya belanja sayuran untuk masak untuk masak nanti siang, cerita kan. Selang nanti siang saya ketemu ada yang punya apa ya, tetangga yang jauh dari rumah saya lah ya, sekitar kontrakan itu, ngobrol dia, "Mbak kalau bisa," katanya, "ngobrol-ngobrol panjang ada kejadian apa di rumah itu ya?" Banyak saya ceritanya kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kata saya. "Nggak lama, kalau bisa Mbak pindah aja dari rumah itu." "Kenapa?" "Karena rumah itu rumah bekas pesugihan," katanya. "Bekas pesugihan apa Mbak?" "Ya pokoknya bekas pesugihan rumah itu Mbak, kalau bisa jangan lama-lama ditinggal di situ karena Mbak lagi hamil," katanya. Nggak percaya kan saya cerita ngedengar obrolan itu ya, "Ya insyaallah nanti saya cari kontrakan yang baru," kata dia. Pulang saya dari situ, masak nunggu suami pulang, suami pulang ya taunya suami saya lembur. Lembur pulang jam berapa, aturan dia pulang jam 12 malam, dia lembur jam berapa ya, sekitar jam berapa ya, jam 7 pagi dia pulang. Tapi saya tidur sendiri nggak minta tolong sama adik ngawanin nggak ada kan karena jauh rumahnya, rumah adik sama rumah aku kan jauh. Nggak lama saya tidur tidur tidur, mau ke kamar mandi kencing, kayak di kamar mandi itu kayak ada ular gede banget, Mbak. Kayak penampakan besar banget. Di dapur, dia mau ke arah ke kamar mandi, itu nanya ulernya belang itu pokoknya warna-warni lah ya, cuman di atasnya tuh kayak mahkota loh, Kak. Mahkota mahkota gede, dia ulernya gede banget. Dia cuman saking saya takutnya saya balik lagi ke kamar mandi karena nggak ada suami, nggak ada siapa-siapa ya, lagi hamil 5 bulan, saya kunci pintu itu, saking saya takutnya. Enggak, saya keluar-keluar sampai nunggu suami. Ya manggil tetangga itu ada ular. Ya kan itu sekitar jam 1 malam itu, Kak, ular gede itu datang tuh. Ya masa saya mau tengah malam di rumah jauh dari tetangga, saya mau keluar sama aja saya banyak yang ketemu penampakan. Nah, sekarang saya sampai jam 5 subuh saya nggak bisa tidur, sampai nunggu suami saya pulang. Suami saya pulang jam 7 pagi saya bukain pintu, dia ngetok. Belum sempat suami saya buka sepatu, sebelum sempat ini saya cerita, "Bang, semalam jam 1 malam saya ngelihat di dapur tuh ada ular besar banget," gitu. "Dia pakai mahkota, tapi di palanya tuh kayak ada mahkota itu Bang," kata kata si abang. "Terus kamu kayak mana? Disiram garam?" Nah ya katanya mah kata mitosnya mah orang-orang bilang masa siram garam lah, siram apa. Ya borok saya mau nyiram garam Bang, saya ngelihat aja sudah takut, saya pulang masuk ke dalam kamar, saya ulang. Ya udah tuh, tapi Bang kemarin tadi pagi saya dapat informasi dari ibu yang di atas katanya kita suruh pindah aja Bang di sini. "Kenapa?" "Emang informasi apa?" katanya. "Kalau rumah ini sering ada ini udah penentu pesugihan Nyai Blorong," katanya. Karena saya nggak percaya, saya mau ngobrol sama abang, abang kerja. Baru sempat ini taunya tadi malam dikasih penampakan, saya dilihatnya lah ular besar banget. Penampakan Nyai Blorong, nampaknya. Ya itu kayak kayak apa ya, kayak ular besar banget itu. Cuman dia ular. Macam nyilorong deh, racun nampaknya. Belum, itu kan itu cuman dari informasi tetangga, saya belum dikasih belum penampakan, cuman di penampakannya seperti ular besar itu aja. Sama kayak pakai mahkota gitu. Mahkotanya mah kecil sih, ini, Kak, di atas kepala. Cuman ya pokoknya kan beda sih Mbak, ular-ular biasa sama ular-ular jadi-jadian itu kan beda sih Mbak. Ular itu belum berubah, ular itu nggak berubah, orang saya cuma ngelihat doang wujudnya masih seperti ular, saya takut kan, tutup pintu kamar, nunggu sampai suami pulang, ya itu, nunggu laki pulang, saya cerita bla bla ya karena pikir saya mah ular biasa, ya saya nggak abaikan, tetangga pun
nggak belum ngomong-ngomong sama tetangga lah, masih ngomong sama suami aja cerita. Selang berapa bulan kemudian ya, selang berapa bulan kemudian saya hamil udah besar, saya kok kelamaan nambah kesininya rumah ini kok nggak nyaman buat saya gitu ya. Nambah selalu aja di hantu-hantu yang aneh-aneh gitu. Makanya saya bilang, "Bang, ini hamil udah besar," ngomong sama suami itu. "Bang, nih saya hamil udah besar. Takutnya saya kan ditinggal abang kerja terus sendirian, nggak ada yang nemenin. Lebih baik pindah aja ya, Bang." Cuma kata suamiku, "Sabar aja sih, kontrakan ini kan masih ada kelang berapa bulan lagi," katanya. "Ya, sambil kita mencari kontrakan yang lain di sini dulu," katanya. Ya namanya istri ya turut aja lah ikut suami, apa kata suami ya iya sambil nyari ini kontrak. Tapi kelang berapa hari saya tidur di rumah, ditinggal suami nih kerja, Kak. Saya tidur sendiri jam berapa ya, sekitar jam berapa ya, jam 2 malam kayaknya mau mau kan apa, saya mau tidur kayak mimpi-mimpi aneh gitu. Nah ya, mimpi badannya ular, dari ular ke apa, dari pusar ke atas itu wujudnya wanita. Nah, saya takut kan dengar ular kok bisa ngomong pengen minta anak saya gitu loh. Makanya kata saya kan dia udah megangin perut saya tuh, Kak, megangin perut saya pengen minta anak saya, ya saya istighfar aja ya, apa yang sih bisa saya baca. Kelang situ saya ngejerit-ngejerit aja minta tolong-tolong, cuman kayaknya tetangga nggak kedenger lah, orang jauh dari tetangga. Bangunlah saya, dari bangun itu saya istighfar, sampai nunggu suami pulang nggak bisa tidur lagi tuh, Mbak, nunggu sampai suami saya pulang. Nah, kelang suami saya pulang, sekitar jam berapa ya, jam 5 subuh, dia pulang habis lembur. Jam 5 subuh saya ngomong, "Bang, saya dimimpiin ular, Bang, tapi separuh manusia. Cuma dia minta anak saya kita, Bang," katanya. "Buat apa?" Dia pengennya ular itu mimpinya minta anak saya, perut saya dipegang-pegang katanya. Ya saya ngejerit-jerit sampai sekarang pun saya nggak tidur nungguin Abang pulang katanya. "Kalau Abang masih mau bertahan di sini, ya saya aja lah yang Bang mau ikut tempat ibu saya aja," gitu. "Abang aja yang tinggal sini, saya ikut ibu saya pulang ke kampung." Nah, ya terus kata Abang tuh, "Ya udah kalau memang kamu mau pulang, ya kita pindah aja," katanya, "ke sini. Biarin rumah ini sisanya kita tinggalin aja." Alhamdulillah dari saya pindah dari rumah itu, saya pulang ke ini, alhamdulillah anak saya selamat. Taunya tetangga kanan kiri yang di kontrakan saya mendukung, "Syukur Mbak pindah, kalau enggak anak Mbak jadi jaminannya buat tumbal di rumah itu." Oke, terima kasih atas kisah Kakak yang udah disampaikan di Kisah Mutafir ini. Oke Kak, pesan moral apa yang Kakak ingin bagikan kepada teman-teman Kisah Musafir Kak? Saya boleh, tapi jangan menduakan Allah. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kami Kisah Musafir Bandar Lampung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.